Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning internet, apa kabar nih semuanya mas bro? Jadi ceritanya beberapa bulan lalu nih si koneng gado-gado alias Vespa elektrik ini ngejogrok aja di garasi gara-gara baterai akinya soak. Karena nggak bisa jalan ya diangkut aja deh pakai anhang gendong saya. Nah rencananya saya mau bawa ke bengkel motor listrik yang kebetulan lokasinya nggak jauh dari rumah saya. Jadi saya mau convert motor saya dari baterai SLA atau lead acid aki diganti ke baterai lithium. Setibanya di bengkel, kita turunin dulu nih, lalu kita bawa ke dalam buat dibongkar. Buat yang penasaran bengkelnya apa, ini dia nih namanya, Patrick Bike E-Custom. Lokasinya di ujung aspal Bekasi. Di sini tuh menangani servis segala macam motor listrik, sepeda ataupun skuter listrik ya. Dan yang bikin keren di situ bisa custom motor listrik. Nah ini salah satu ikonnya nih, motor listrik buat ngedrag. Udah pernah turun lomba loh ini. Dan yang gue suka ini juga nih, motor trail elektrik. Wah keren gak tuh? Tapi ini belum final ya, masih dalam tahap uji coba katanya. Balik lagi ke Vespa. Pas datang ke sini tuh kebetulan ada customer lain nih yang convert baterai dari baterai aki ke baterai lithium. Dan katanya ini mau ditambah lagi kapasitasnya. Mantep. Jadi makin jauh nih jarak tempuhnya. Nah ini motor saya udah dibongkar dan estimasinya butuh waktu 2-3 hari aja untuk convert baterai. The next day, 10 seconds later, 346 minutes later, much later, 3 days later. Oke, 3 hari beres, udah selesai dipasang. Coba kita cek dulu nih baterai lithiumnya ya. Dibuka di sini dan nah itu dia tuh, dibungkus cover biru. Cakep. Sekarang kita tes nyalain. Kita coba dulu dan gas. Nah, gak ada suaranya kan, tapi udah muter tuh di ban belakangnya ya. Mantap. Untuk detail spek dan biayanya nanti saya jelasin pas test ride. Sekarang kita cus bawa pulang motornya. Oke, pagi ini saya mau bawa motornya jalan-jalan sambil jelasin detail pekerjaan yang dilakukan kemarin ya. Sekarang kita jalan, mantap kan, sunyi gak ada suaranya. Dan itu di depan komplek tuh ada pom bensin ya. Dan saatnya kita ucapkan bye-bye pom bensin, no more ngantri-ngantri lagi. Sekilas info, jadi ini motor listrik, engine-nya menggunakan motor berdaya 1000 watt dengan tenaga dari baterai aki kering 12 volt 20 ampere sebanyak 5 buah. Jadi total kalau dipasang serial jadi 60 volt ya. Nah, kenapa akinya ini ngedrop? Ternyata kebiasaan cara pemakaian saya juga nih yang kurang baik, jadinya nggak awet. Beberapa kebiasaan buruk yang bikin baterai cepat drop, contohnya nih, sering dipakai sampai habis pol baru dicas. Yang bagus itu baterainya dicas jangan pas keadaan habis atau lowbat ya. Lebih baik dicas pas masih ada sisa setengah. Pokoknya dijaga banget jangan sampai kosong lah. Selain itu kalau motornya lama nggak dipakai sebaiknya akinya dicabut aja atau connectionnya diputus. Kan ada circuit breakernya nih di setiap motor listrik. Memang berapa sih biaya ganti baterai motor listrik? Nah, kalau yang lead acid ini kita lihat nih di e-commerce ya. Harganya sekitar 400.000 sampai 600 ribuan ya satunya. Jadi sekitar 3 jutaan nih kalau mau ganti 5 aki sekaligus. Terus kalau pakai lithium yang gue beli kemarin itu totalnya 50 volt 20 ampere. Ya 10 volt lebih kecil lah. Dan itu saya dikenakan biaya sebesar 5,3 juta. Nah ini menarik nih, karena paket yang ditawarkan macam-macam, ada list harganya itu tuh, tergantung totalnya mau berapa ampere kebutuhannya. Jadi custom gitu ya, rangkaiannya bisa dibikin sendiri. Chargernya juga beda-beda, ada yang model fast charging yang bisa cuma 2-3 jam aja udah ngecas full, atau yang normal sekitar 6 jaman, dan tentunya lebih mahal ya kalau yang fast charging. Kalau gitu apa dong bro kelebihan baterai lithium? Pertama, dimensinya. Jelas ya, kalau aki ini kan makan banyak tempat, sedangkan aki lithium ini jauh lebih kecil dan lebih kompak.
Dan bentuknya bisa diatur atau disesuaikan. Dan juga jadi lebih simpel nih, bisa dibawa dan dicas ke dalam rumah. Seutuhnya kau yang singgah tapi tak sungguh. Yang kedua tentunya bobotnya ya, lebih ringan. Kalau pakai baterai aki full 5 dipasang seri itu bobotnya kurang lebih bisa sampai 25 kilo. Sedangkan kalau lithium ini, lihat nih, kita timbang nggak sampai 7 kilo ya. Dan karena lebih ringan, secara langsung power to weight ratio-nya nambah dan jarak tempuh pun jadi tambah jauh. Jadinya dengan output power yang sama bisa lebih maksimal top speed-nya. Nah, yang saya rasakan ini bisa nambah sekitar 2-3 km per jam ya top speed-nya. Biasanya di low gear itu cuma dapat 45 km per jam, sekarang bisa sampai 47 km per jam. Yang ketiga, umur pemakaian. Nah, kalau ini relatif random ya, tergantung pemakaian masing-masing. Tapi poinnya adalah kalau umur lithium itu tergantung cycle ngecasnya. Ini bisa sekitar 1000-an kali charge. Nah, kalau asumsi ngecas motor tiap hari, kurang lebih bisa sampai 3 tahunan ya umur pemakaian baterainya. Kalau aki, paling umur setahun udah kerasa banget dropnya. Terus, apa dong kelemahannya dibandingkan aki? Ya jelas sih, satu doang, yaitu masalah harga. Tadi udah dijelasin di awal ya, kalau aki kering itu satu set sekitar 3 jutaan, sedangkan kalau lithium ini di angka 5 jutaan. Lanjut, sekarang kita ngomongin biaya atau konsumsi listrik. Berapa sih biaya yang kita keluarkan per kilometernya? Nah, gua mau coba compare dengan motor konvensional. Let's say Mio, Beat, Vario, atau NMAX gitu kali ya. Konsumsi motor seperti itu kan sekitar 40-50 kilometeran per liter BBM. Atau in average kita ambil tengahnya aja nih, 45 km per liter. Asumsi dengan harga Pertalite Rp10.000, maka per kilometernya kita keluar biaya 10.000 dibagi 45 alias Rp222 per kilometer. Nah, untuk motor listrik ini sekali ngecas 6 jam aktualnya tuh kepake kurang dari 1 kWh lah, atau kita bulatkan aja 1 kWh. Dan tarif listrik terupdate nih, kita cek di sini nih harganya ya. Itu ya sekitar hampir 1.700-an lah per kWh-nya, kita bulatin aja ya. Berarti saya keluar Rp1.700 untuk sekali ngecas. Terus dalam keadaan full charge, motor listrik ini klaimnya bisa menempuh total 50 km. Tapi ini experience saya ya, dipakai harian buat antar jemput anak sekolah, bolak-balik masjid, ke Indomaret, dan lain-lain. Dengan kondisi traffic stop and go, ada polisi tidur, tanjakan dan turunan, dan jalan rusak, itu bisa dapat jarak tempuh sekitar 35-40 kilometeran lah. Dengan catatan nggak dipakai full habis ya baterainya, ini masih nyisa mungkin 1 bar atau 2 bar gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan itu sebesar tadi berapa? 1.700 per kWh-nya dibagi 40 km, maka sekitar Rp42,5 saja per kilometernya. Bayangin tuh, murah banget gak sih? Tadi motor bensin sekitar Rp222 per kilometer, nah ini 5 kali lipat lebih murahnya. Gila nggak tuh? Tapi ini ada disclaimer-nya, ini konsumsinya aja loh ya, di luar biaya-biaya yang lain untuk maintenance. Kalau motor konvensional kan ada biaya ganti oli, ganti parts, jasa servis, bayar pajak, dan lain-lain. Nah, kalau motor listrik ini kan diakumulasi ke biaya ganti baterai tadi ya, yang 5 jutaan itu, karena ada umurnya. Tapi overall menurut saya nih ya, tetap aja sih ya, masih relatif lebih murah dibandingkan motor konvensional. Oh iya, buat kalian yang baru pakai motor listrik, ada satu hal nih yang perlu kalian ketahui, masalah performa. Biasanya di motor listrik itu kan ada 3 riding mode ya, atau semacam limiter gitu kali ya. Kalau di motor saya ini ada 3 stage. Kalau pilih yang high, maka lu bisa dapetin power maksimum, tapi konsekuensinya ya baterai lu jadi makin boros atau cepat habis. Terus kalau di motor bensin itu kan, mau bensinnya full atau tinggal setengah, performa mesinnya akan selalu sama, power dan torsi yang dihasilkan itu nggak berubah ya. Nah, kalau motor listrik ini maksimum powernya tuh linear terhadap battery power. Gampangnya gini nih, misal dalam keadaan full charge kalian bisa dapat maksimum speed di 55 km per jam. Nah, ketika kapasitas baterainya berkurang, misal tinggal 75% ataupun 50%, maksimum speednya itu juga ikut berkurang. Mungkin cuma sanggup di 53 atau 50 km per jam aja tuh maksimumnya. Jadi kesimpulan akhirnya apa dong bro?
Ya menurut saya sih kalau untuk kondisi sekarang ya, dengan semakin naiknya harga BBM, motor listrik ini worth it banget ya untuk pemakaian sehari-hari. Masih jauh lebih murah dibandingkan dengan motor BBM, tadi 5 kali lipat lebih murahnya tuh. Jadi lumayan lah bisa menghemat pengeluaran kalian. Terus yang kedua, masalah go-green, itu mah masih jauh lah. Kita masih di negara berkembang gini, ya litiumnya aja udah nambangnya itu menghasilkan limbah. Terus kita ngecas pakai listrik yang di powernya itu dari pembakaran batu bara, ya sama aja ada polusinya juga ya. Itu kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri kan itu pembangkit listriknya udah pakai yang matahari, pakai yang tenaga angin ataupun tenaga uap, jadi lebih bersih. Tapi kalau untuk menuju go green ya membantu, tapi masih jauh sih ya dari konsep itu. Oke, mungkin itu aja info yang bisa saya bagikan seputar pengalaman saya pakai motor listrik ini. Semoga cukup jelas dan bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis aja di komen. Dan next video saya akan coba Sunmori pakai Vespa elektrik ini. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.